Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how is your life? I hope you have a wonderful life. Gimana nih kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Semoga kita semua bahagia terus dan sehat selalu. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel saya. Today we will learn about procedure text. Jadi hari ini kita akan belajar tentang prosedur teks. Salah satu teks yang Mem yakin sudah pernah kamu pelajari waktu kamu masih SMP dulu. Yuk kita review kembali apa itu procedure text. Are you ready to rock? Yes, let's go. Next slide please. Okay, here I would like to explain about three kinds of procedure text. Jadi hari ini Mem akan menjelaskan tentang 3 jenis teks prosedur. They are number 1, manual, number 2, recipe, and number 3, tips. Oke, udah penasaran kan apa aja nih yang akan kita pelajari hari ini? Ya udah yuk, let's continue to the next slide. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, in the first text we will learn about manual. So, what is a manual? Apa sih manual itu? Yang pertama, it is a part of procedure text. Jadi, manual itu merupakan salah satu bagian dari teks prosedur ya. Ada yang 3 tadi kan? Salah satunya adalah manualnya. Number 2, it is a book or pamphlet that contains explanation about how something should be done in sequence steps. Jadi, manual itu bisa berupa buku atau selebaran yang berisi penjelasan tentang bagaimana sesuatu itu seharusnya dilakukan secara berurutan. Jadi harus urut ya kalau untuk manual. Oke. Next slide please. Di sini seperti biasa kita akan belajar tentang generic structure of a manual atau susunan kebahasaan dari sebuah manual. So, in a manual or in a procedure text, there are 3 kinds of generic structure. Ada 3 jenis unsur kebahasaan. The first is goal or aim. Yang pertama itu adalah goal atau tujuan. Biasanya goal atau aim ini terletak pada judul. Sekali lagi ya, untuk goal or aim is in the title. Goal atau aim atau tujuan ini tertulis dengan jelas pada judulnya. So, what is goal or aim? Goal or aim contains the purpose of doing or operating something. Jadi, goal atau aim ini berisi tujuan. Sama ya, goal, aim itu kan artinya tujuan ya. Tujuan dari melakukan atau mengoperasikan sesuatu. Jadi sekali lagi, goal or aim letaknya ada pada judul. Oke ya, paham ya? Let's continue to the next generic structure. The next is materials. Yang kedua adalah material. Material atau bahan-bahan gitu ya biasanya ya. So what is materials? This part describes the tools we need to do, make or operate something. Jadi pada material ini mendeskripsikan atau menjelaskan tentang peralatan-peralatan yang kita butuhkan pada saat kita melakukan, membuat atau mengoperasikan sesuatu. Cukup jelas ya? Dan the last one is steps.
Yang terakhir adalah steps, atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai langkah-langkah. So, this part describes the set of instructions. Bagian ini mendeskripsikan serangkaian instruksi atau petunjuk penggunaan. Jadi, Mem ulangi sekali lagi ya. In a manual, there are 3 generic structure. Dalam suatu manual itu ada 3 jenis generic structure. The first is goal or aim, berada pada judul. The next is materials, and the last is steps. And now we will learn about the social function of a manual. Kita akan belajar tentang fungsi sosial dari manual. Jadi apa sih fungsinya manual itu? Fungsi yang pertama nih guys, it is used to describe how something is done in sequence steps. Jadi manual itu digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dikerjakan secara berurutan. Ada kuncinya di in sequence steps ya. Jadi langkah-langkahnya itu harus berurutan. The next, it provides a series of steps in sequence that explain the readers how to do something. Jadi manual itu juga menyajikan serangkaian langkah-langkah secara berurutan yang menjelaskan pembaca bagaimana cara melakukan sesuatu. Jadi kata kuncinya ada kata berurutan ya, karena kalau nggak urut nanti nggak bisa terjadi. Kita nggak bisa mengoperasikan sesuatu atau melakukan sesuatu. And the last, the communicative purpose of the text is to tell the steps of making or doing something. Ini tujuannya ya. Tujuannya untuk menceritakan langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Aduh, seperti apa sih manual itu? Semakin penasaran ya. Let's continue to the next slide. Nah, jadi seperti ini ya, manual itu. Saya yakin pada saat kalian membeli suatu peralatan yang baru, itu pasti ada manualnya. Misal, ketika ibu kamu beli lemari es baru, pasti ada petunjuk penggunaannya. Jadi manual itu yaitu tadi petunjuk penggunaan alat yang biasanya ada pada saat kita membeli suatu barang elektronik yang baru. Seperti pada contoh ini merupakan contoh penggunaan alat kamera ya. Bagaimana cara memasukkan kartu memori, cara memasukkan baterai pada suatu kamera. Jadi harus urut ya, kalau nggak urut nanti tidak bisa kalau untuk manualnya. Okay, I hope you have no question about manual. And now let's continue to recipe. Mem harap sudah nggak ada pertanyaan ya tentang manual, karena insya Allah sampean semua sudah pasti paham. And now let's continue to the recipe. Sekarang kita akan membahas tentang recipe atau resep makanan. Jadi bacanya resepi ya, bukan recipe. Apalagi recep, bacanya resepi. Okay, let's continue to the next slide. What is a recipe? Apa itu resep? Resepi. First, it is a part of procedure text. Sama seperti manual, resepi juga merupakan bagian dari teks prosedur. Second, it is a list of ingredients and a set of instructions that tell you how to cook something. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi resepi ini merupakan serangkaian bahan-bahan atau bumbu-bumbu dan juga serangkaian instruksi atau petunjuk yang memberitahu kamu bagaimana cara memasak sesuatu. Siapa nih yang hobinya masak? Ayo kita lanjutkan ya. Let's continue to the next slide. The social function of a recipe. Fungsi sosialnya apa sih? Fungsinya apa sih? Kenapa kita harus mempelajari resepi sih?
Yang pertama, it is used to describe how something is made in sequence steps. Jadi, resepi itu digunakan untuk mendeskripsikan, menjelaskan bagaimana sesuatu itu dibuat dalam langkah-langkah yang berurutan. Jadi harus urut ya, kalau mau buat seblak ya harus urut. Kalau nggak urut nanti seblaknya nggak jadi. Next, number 2, it provides a series of steps in a sequence that explain the readers how to make something. Jadi, resepi ini menyediakan serangkaian langkah-langkah secara berurutan yang menjelaskan pembaca bagaimana melakukan sesuatu. Jadi sekali lagi, untuk manual dan resepi ini wajib urut ya. And the last, the communicative purpose of the text is to tell the steps of making something. Sama sih, communicative purpose-nya atau tujuannya, tujuan dari resepi dan juga manual itu sama, untuk menceritakan, memberitahu langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Hampir sama ya. Let's continue to the next slide. And now we will learn about generic structure of a recipe. So guys, we have 3 generic structure of a recipe. Struktur kebahasaannya sama ya, ada 3 ya, sama dengan manual, tetapi di sini berbeda. Perbedaannya di mana? Perbedaannya pada poin yang kedua. Kita bahas aja ya. Oke, the first generic structure is goal or aims. Sama seperti manual. Struktur kebahasaan yang pertama adalah goals atau aims, yang berarti tujuan. It contains the purpose how to make something. Jadi berisi tujuan bagaimana melakukan sesuatu. Letaknya di mana tadi? Ayo di mana? Ayo. Iya, benar sekali. Letaknya ada pada judul. Misal, how to cook seblak, how to make fried rice, kayak gitu ya guys. Okay. Next, number 2, the generic structure of recipe is ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan ya. This part describes the elements that we need to make something. Jadi pada bagian ini menjelaskan tentang elemen-elemen yang kita butuhkan untuk membuat sesuatu. Jadi berisi bahan-bahannya ya. Misal kalau mau seblak kamu butuh apa aja, tulis di ingredients-nya. Dan the last generic structure of a recipe is steps or methods. Langkah terakhir atau struktur kebahasaan yang terakhir dari suatu resepi adalah steps atau methods, langkah-langkah atau metode. This part describes the set of instruction. Bagian ini mendeskripsikan serangkaian instruksi yang harus urut ya, wajib urut. Let's continue. Nah, ini merupakan the example of a recipe, contoh dari resepi ya. Okay, so let's analyze the example. First, what is the goal or the aim of the text? The goal is how to make eggy bread fingers. Jadi ada pada judulnya ini ya, eggy bread fingers. The next generic structure is ingredients. Ingredients adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada 1 large egg, 1 tablespoon milk, 2 small slices of bread, and 1 tablespoon of butter. Dan yang terakhir ada method. Method ini langkah-langkah yang seperti Mem sampaikan berulang kali tadi, harus urut. Kalau nggak urut nanti nggak jadi makanannya ya. Oke, ini contohnya. Kita coba continue to the next example ya. Nah, ini ada contoh lagi, the sloppy juice. Ini ada judulnya, bahan-bahan plus gambar yang jadi satu. Oke, yang terakhir, we will learn about tips. Kita akan belajar tentang tips. Apa sih tips itu? Nah, what is a tips? It is a set of instruction to do something. Serangkaian petunjuk untuk melakukan sesuatu.
And what is the social function of a tips? Fungsinya apa? Hampir sama dengan manual dan resepi. Fungsinya to give the readers instructions about how to do something. Jadi fungsinya memberikan pembaca petunjuk tentang bagaimana melakukan sesuatu. The next, berbeda dengan manual dan recipe, untuk tips there are only 2 generic structure. Hanya ada 2 struktur kebahasaan. The first is goals or aims and the last is steps. Hanya ada 2 ya, yang pertama goals atau aims, yang kedua adalah steps. Jadi nggak ada materials, nggak ada ingredients. Oke, paham ya perbedaannya? Kalau pada manual dan recipe, there are 3 generic structure. Meanwhile, in a tips, we have 2 generic structures only. Okay, now let's continue to the explanation of the generic structure of tips. Goals or aims. It contains the purpose how to do something. Jadi, goals atau aims itu tujuan. Jadi dia contains, berisi tujuan bagaimana melakukan sesuatu. Hampir sama dengan resepi sama manual, goals dan aims ini letaknya biasanya ada pada title, pada judulnya. And the next is steps. Steps in bahasa Indonesia is langkah-langkah. This part describes the set of instruction to do something. Jadi bagian ini mendeskripsikan atau menjelaskan serangkaian petunjuk, serangkaian instruksi untuk melakukan sesuatu. Okay, let's continue. Contohnya, tips how to forget your ex. Gimana cara ngelupain mantan? Jadi tips ini cocok banget buat kamu dan kamu yang gamon alias gagal move on. So let's take a look to the how to forget your ex. There are 5 tips. There are 5 steps to forget your ex. Number 1 is make new friends. Jadi supaya kamu bisa move on, kamu tuh harus cari teman yang banyak. Next, do traveling. Jadi biar cepet move on nih, cepet banget nih move onnya, kamu harus traveling, jalan-jalan kemanapun asal kamu happy. Next, love yourself. Ingat, cintai dirimu sendiri sebelum kamu mencintai anaknya orang. Berikutnya, tips yang keempat itu have me time. Jadi harus punya me time ya, kamu dengan dirimu sendiri, nggak usah ngurusin orang lain dulu. Dan tips yang terakhir, make a good quality of yourself. Oke, sekarang kita akan membahas tentang project kita. Jadi project ini merupakan project akhir, final project bahasa Inggris. Apa aja sih projectnya? Yang pertama, each class should consist of 4 groups. Jadi masing-masing kelas itu terdiri dari 4 kelompok. Kalau dalam satu kelas itu ada 36 siswa, maka tiap grup terdiri dari 9 orang atau 9 siswa. Next, berikutnya, make a recipe of food and beverage. Jadi, project yang berikutnya adalah atau petunjuk project yang berikutnya yaitu kamu harus membuat resepi atau resep makanan dan minuman. Seru nih, cocok buat kamu dan kamu yang suka masak, food and beverage, makanan dan juga minuman. Makanan dan minuman yang seperti apa, ma'am? Yuk kita baca petunjuk berikutnya. You may choose any kind of food and beverage, traditionally or modern one. Jadi, kamu boleh milih makanan dan minuman tradisional ataupun yang modern. And the next,
Choose and decide which is best for your group. Jadi silahkan dipilih dan diputuskan yang terbaik untuk kelompokmu. Disesuaikan dengan budgetnya ya, dengan iurannya. Jangan pilih menu makanan yang mahal-mahal sehingga nanti membutuhkan iuran yang banyak. Oke. There will be 2 students as the presenters of the group who will practice and present how the recipe will be made. Akan ada 2 siswa sebagai presenter dari grup tersebut yang akan mempraktekkan dan mempresentasikan bagaimana resep tersebut akan dibuat. Jadi untuk yang 2 siswa ini, 2 presenter ini boleh bergantian ya. Misal si A dan si B. Si A mempresentasikan yang foodnya dan si B mempresentasikan yang beverage-nya boleh. Atau rolling, sama-sama food and beverage tapi gantian ngomong, gantian gitu kayak presenter TV. Next, make sure you prepare all ingredients and materials needed. Pastikan kamu menyiapkan keseluruhan bahan-bahan dan juga bumbu-bumbu yang dibutuhkan. Misal kamu perlu bawa piring, ya disiapin. Perlu bawa mangkok, ya disiapin ya. Jangan sampai nanti ketinggalan di rumah. Oke, the whole presentation and practice must be in English. Of course, karena kita kan pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi harus presentasi dan prakteknya dalam full English, keseluruhan dalam bahasa Inggris. Jadi dipersiapkan baik-baik ya buat presenternya ya, supaya nanti bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, next, there is one member of the group who become the documentation division. Jadi akan ada 1 anggota, silahkan dipilih kira-kira 1 anggota itu yang akan menjadi seksi dokumentasi, yang akan merekam pada saat teman 2 presenter lainnya tadi tampil. Oke, cukup jelas ya. And the last, please consult your teacher about the schedule of your group performance. Jadi anak-anak kalau untuk jadwalnya bisa konsul sama guru masing-masing ya. Misal kebetulan gurunya memang ini bahasa Inggris itu kan ada yang full langsung 4 jam. Jadi kalau yang full 4 jam, 4 kelompok bisa langsung perform tampil dalam sekali waktu. Tapi jika mata pelajaran bahasa Inggrisnya itu cuma 2 jam aja, maka 2 jam yang pertama hari Senin misalnya ya, itu untuk kelompok 1 dan 2. Sedangkan untuk 2 jam berikutnya, misalkan hari Rabu, itu dipakai presentasi sama performance untuk kelompok 3 dan 4. Jadi seperti itu rules-nya. Jika belum jelas, bisa langsung hubungi mem atau ibu guru yang mengajar kelas kalian masing-masing. Jadi cukup jelas ya, proyeknya bukan membuat video, tapi menampilkan resep makanan dan minuman di depan kelas pada saat jam pelajaran bahasa Inggris, disaksikan oleh ibu guru, pengajar bahasa Inggris, dan teman-teman, dan juga didokumentasikan atau divideokan. Jadi bukan mengirim video, tetapi tugasnya praktek secara live, praktek secara langsung, cara membuat suatu makanan atau minuman yang sudah disepakati oleh kelompokmu. Okay. Now let's continue to the scoring criteria atau kriteria penilaian. There are 3 scoring criteria: performance, pronunciation, and vocabulary. Apa aja sih, Mem? Oke, kita masuk ke scoring rubriknya ya. Scoring rubrik yang pertama performance, itu percentage-nya 40%. Jadi untuk rubrik penilaian performance atau penampilan itu scoringnya 40. Presentasinya 40. Apa aja yang yang dinilai? Yang pertama, if you perform and present the whole recipe very well and in a sequence order, you will get the average score of 30 or 40. Jika kamu mampu menampilkan dan mempresentasikan keseluruhan resep, baik itu makanan dan minuman dengan sangat bagus
dan secara urut runtut, maka kamu berhak mendapatkan poin antara 30 sampai 40 poin tergantung dari ibu gurumu ya. Next, if you perform and present the whole recipe well and in a sequence order, jika kamu tampil dan presentasi keseluruhan resep makanan dan minuman bagus ya, bukan sangat bagus, tapi cukup bagus aja deh, dan juga runtut, maka kamu dapat nilai 20 sampai 30 poin. Rentangannya sekian. And if you perform and present the whole recipe poor but still in a sequence order, kalau kamu tampil dan presentasinya sih cukup bagus ya, nggak cukup jelek, terus tapi runtut, maka kamu berhak mendapatkan skor antara 20 sampai 10 poin, bisa 15, bisa 16, bisa 17 gitu. And the last, if you perform, di sini mem typo ya. Di sini mem typo, yang jelas mem berharap kamu nggak dapat rentang nilai 1 sampai 10 karena ini sangat jelek ya. Sangat very bad. Jadi kalau kamu tampilnya kacau, ngomongnya nggak bisa, presentasinya cuma au aja, maka kamu hanya mendapatkan nilai 0 sampai 10 poin. Tapi memang berharap nggak ada yang dapat nilai antara 0 sampai 10 karena itu very bad. Semoga bisa dapat nilai rentang nilai antara 30 sampai 40 gitu ya, biar nanti kelompokmu bisa menghasilkan total score yang cukup bagus. Oke? Do you have any question about performance scoring rubric? Nggak ada pertanyaan ya tentang rubrik penilaian performance? Kalau nggak ada, let's continue to the next scoring rubric. The next scoring rubric ya, pronunciation atau pengucapan. Di sini pronunciation we have 40%. Kita punya 40% penilaian untuk pronunciation. Apa aja sih yang dinilai? Oke. Easy to understand and has native speakers accent. Jika kamu itu ngomongmu itu mudah dipahami, teman-temanmu paham, ibu gurumu paham, terus kamu itu ngomongnya udah kayak orang luar negeri, kayak bule-bule, maka kamu berhak mendapatkan skor 30 sampai 40 poin. Keren. Semoga dapat rentangan nilai ini ya anak-anak. Berikutnya, if it is easy to understand with certain accent, maka dapat 20 sampai 30. Dan berikutnya, there are some problems in pronunciation made listeners need more concentration and sometimes there is misunderstanding. Jadi kalau ada permasalahan pada pelafalanmu sehingga membuat pendengar itu membutuhkan lebih banyak konsentrasi dan kadang-kadang menimbulkan miskomunikasi, jadi dapat skor 30 sampai 20 sampai 10. Next, ini mohon maaf, ini lagi-lagi mem typo untuk yang ending karena mungkin supaya kamu gak dapat nilai yang jelek, jadi dari tadi typo terus. Untuk skor yang paling kanan ini skor yang terjelek ya, ini mem harap kamu gak dapat yang bagian kanan karena penilaiannya cuma rentangannya 0 sampai 10. Jadi jangan sampai kamu dan kelompokmu cuma dapat itu ya. Sedih nanti nilainya kok jelek gitu. Lalu pengennya sih semuanya nanti dapat rentangan nilai yang bagus. Next, kita akan bahas tentang vocabulary atau kosakata dengan percentage-nya 20%. Using vocabulary and expression like native speaker. Kalau kamu ngomongnya menggunakan kosakata dan ekspresi yang kayak bule-bule, kayak orang luar negeri, maka kamu berhak mendapatkan skor 16 sampai 20. And sometimes using vocabulary which is not appropriate. Kadang-kadang menggunakan vocab yang tidak pas. Waduh, ini kalau kamu ngomongnya nggak pas vocabnya, maka hanya mendapatkan nilai kisaran 11 sampai 15 saja ya. Oke, iya. Nah, 11 sampai 15. Yang tadi 16 sampai 20. Next, kalau using vocabulary which is not appropriate,
Conversation becomes limited because the vocabulary is limited. Jadi menggunakan kosakata yang nggak pas. Terus presentasinya itu, conversation selama presentasi itu jadi terbatas karena kosakatanya juga terbatas. Jadi bingung, nggak paham mau ngomong apa, yang dengerin juga nggak paham, maka mohon maaf nilainya cuma 6-10. Dan yang terakhir ini yang paling parah, Mem harap nggak dapat yang ini ya. Using wrong vocabulary and it is limited, so it is difficult to understand. Vocabnya salah, nggak bisa dipahami. Jadi udah deh, kalau bisa jangan sampai seperti ini ya. Skornya 1-5, sangat sedikit sekali. Jadi jangan sampai menggunakan kosakata yang salah, disusun dulu yang bagus. Next, scoring example, contoh penilaiannya ya. Misal di sini untuk kelompok kamu performance-nya dapat skor 35-35, pronunciation 33-33, lalu vocabulary-nya 16-16, total score 81. Kalau misalkan dapat segitu, maka kelompokmu bisa dapat 81. Udah lumayan bagus nih. Jadi harus kompak ya. Well, thank you very much. It's all the end of my presentation ya. Makasih banyak ya. Ini sudah akhir dari presentasinya. Maka I do apologize if I have some mistakes. Mohon maaf jika selama menjelaskan tentang procedure text ini banyak sekali kata-kata yang kurang berkenan atau kurang dipahami. If you have any further question, you may ask me. Jika kamu punya pertanyaan, bisa langsung tanya Mem ya. And don't forget to like, comment, and subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis dan akan mendapat notif kalau Mem Lulu upload lagi tentang tutorial pembelajaran yang lain. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.